kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom Bapak Ibu, kita jumpa kembali dalam KIS hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bisa belajar bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum lebih lanjut kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, saya mau ngajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini hari berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah, kasih, kebaikan Tuhan yang kami nikmati dalam hidup kami setiap hari sampai detik ini. Terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh nikmati bersama, belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu dan berkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar bersama dalam satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dari Injil Lukas pasal 19. Dan kalau mungkin kita buka Injil Lukas pasal 19, kita sudah pasti tebak. Kalau orang yang mungkin sudah sering buka Alkitab, baca firman Tuhan, atau biasa melayani, itu bicara tentang seorang yang kita kenal namanya Sakeus. Ya, sekali lagi namanya Sakeus. Ya, satu hal yang menarik
yang saya ingin sampaikan, dan topik yang saya akan bawakan atau tema yang saya akan bawakan adalah berjuang untuk perubahan. Berjuang untuk perubahan. Ya, saya pikir kalau bicara soal perubahan, ya, mungkin tidak semua orang akan suka yang namanya perubahan. Ya, kenapa? Kalau mungkin dikatakan ya, kalau ada orang yang mau berubah karena mungkin dalam satu situasi yang memang dia pengen, ya karena kondisi yang mungkin membuat dia harus berubah. Tapi kalau ada orang ya yang sulit dan tidak akan mau berubah karena dia dalam satu kondisi atau posisi atau mungkin dalam situasi yang nyaman. Ya, satu contoh saja. Kalau orang yang mungkin sudah punya kedudukan yang enak, punya jabatan yang baik, ya mungkin dia kerja di situ sudah nyaman. Ya. Jangankan disuruh berubah, untuk mau berubah aja mungkin dia agak susah, saudara ya. Nah, kenapa? Karena dia sudah dalam posisi yang betul-betul nyaman. Ya. Nah, hal seperti ini yang mungkin kita perlu untuk pelajari bersama. Saya melihat dari pengalaman atau belajar dari namanya Sakeus. Sekali lagi, Sakeus itu bukan orang yang sembarangan, ya. Sekali lagi, Sakeus itu bukanlah orang sembarangan di sekitar di mana dia tinggal. Orang tahu pribadi dia. Dan dia juga tahu posisi dia sebenarnya. Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Dia punya jabatan, dia punya kedudukan. Ya, sudah dia punya kedudukan, ya dia punya nama. Ya istilah mungkin kasar yang saya katakan, dia mungkin disegani orang. Ada juga mungkin yang takut dengan dia, ya karena mungkin pekerjaannya, juga mungkin karena kedudukannya. Untuk mau berubah, mungkin bagi Sakeus, saya pikir-pikir secara akal sehat, kok kenapa ya mau berubah gitu? Nah, karena mungkin ada satu situasi di mana walaupun dia dalam posisi yang nyaman, hidup yang nyaman, tapi ada yang membuatnya itu mungkin juga tidak tenang, tidak nyaman. Itu sebabnya dia mau berubah. Nah, kita mau belajar dari Sakeus. Kalau saya lihat dari Sakeus, ya kenapa sulit sebenarnya Sakeus mau berubah? Tapi kok kenapa mau berubah? Dari satu kedudukannya, dari tabiat dia, pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang sembarang. Yang sebenarnya ya, kalau bagi orang normal ya bisa saja ya bekerja dengan sejujur-jujurnya. Tapi hampir setiap hari dia mungkin berhadapan dengan namanya uang. Ya, nyaman sekali. Ya. Apalagi kalau dia sudah punya tabiat yang mungkin ya, senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ya mungkin itu ada pada Sakeus. Tapi dalam satu kondisi itu mungkin proses. Ya. Tiba-tiba dia betul-betul mau berubah. Dengan cara hidupnya, dengan kondisi yang sudah punya kedudukan yang nyaman, punya nama, disegani orang. Tapi kenapa dia mau berubah? Nah, pada waktu dia mau berubah ternyata tidak mudah. Itu sebabnya saya bilang butuh perjuangan. Itu sebabnya satu topik yang saya bawa adalah berjuang untuk perubahan. Sakeus menjadi contoh buat kita. Apa saja perjuangan yang dilakukan oleh Sakeus sampai dia mau berubah? Dan apa benar gak Sakeus berubah? Nanti kita akan lihat terakhirnya. Tapi kita lihat perjuangannya dulu. Saya melihat Indonesia ini banyak yang saya suka dengan netizen-netizen yang mungkin banyak menanggapi apa yang sedang diperbuat oleh pemerintah sekarang ini. Sampai-sampai ada yang berani berkata, sekian lama baru saya merasakan bahwa betul-betul Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa di segala bidang. Dan ternyata itu tidak terjadi begitu saja. Ada proses, ya, ada proses. Sudah otomatis pasti ada peninggalan-peninggalan dari pemerintahan atau pemimpin yang dulu yang memang sudah harus diteruskan, ya. Dan itu memang butuh perjuangan. Ya. Kenapa butuh perjuangan? Ya harus kalau mau berubah, bukan hanya dari pihak satu, tapi di pihak yang lain. Nah, sekarang kita lihat Sakeus menjadi contoh. Yang pertama yang saya ambil sebagai poin yang memberkati saya dan saya berharap memberkati juga buat setiap jemaat Tuhan adalah apa? Sakeus punya kemauan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya. Saya ingin, tadi saya sengaja tidak baca Alkitab dulu. Sakeus pasal 19. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat 1.
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus. Dia kepala pungut cukai dan dia seorang yang kaya. Saya suka katakan nyaman, saudara. Ya, sudah nyaman tapi mau berubah untuk tinggalkan itu. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Saya tidak mau bicara dulu masalah badannya pendek. Ya. Tapi bagaimana kerinduan dia untuk melihat siapa sih sebenarnya Yesus itu. Itu muncul dari mana? Ya mau. Ya. Ada sesuatu yang ingin berubah dalam hidup dia. Dan dia mendengar ada satu pribadi, ada sosok yang datang masuk di Yeriko. Dia harus cari tahu siapa itu. Nah, karena mungkin dia merasa sepanjang hidup saya memang hidup nyaman, disegani orang, tapi ada sesuatu yang ganjal dalam saya. Nah, saya ingin supaya betul-betul bisa mengalami sesuatu yang berubah. Tidak hanya mungkin orang lain, ya hanya segelintir orang saja yang menyegani dia. Kalau bisa mungkin orang lain juga tahu keberadaan hidup Sakeus. Dia tahu ada satu pribadi yang hadir di kota dia. Namanya Yesus. Langkah pertama yang dia buat dalam perjuangannya adalah apa? Mau dulu. Ada kemauan. Saya mau katakan perubahan akan tinggal perubahan saja. Kalau tidak ada kemauan, ya. Sesuatu yang kita mau lakukan, ya, kalau tidak ada istilah maunya dulu, mau dipaksa pun tidak akan pernah bisa terjadi. Kalau tidak ada maunya, tidak sedikit orang yang mungkin dia harus berontak karena terlalu banyak dipaksa. Kenapa? Karena dia tidak mau. Nah, pada saat sudah mau, gak usah dipaksa, saudara, gak usah disuruh. Sakeus mengalami itu. Ya. Tidak usah ada orang-orang, Sakeus, ya, lu itu harus berubah. Ya. Kelakuanmu itu sudah bikin banyak orang sengsara. Jangan dikira bahwa orang semua senang dengan kamu. Ini mungkin istilah yang saya pakai. Ya. Tapi tanpa harus orang kasih tahu. Ya. Tanpa ada orang-orang, ada satu pribadi yang mungkin terkenal kasih tahu. Yesus pun juga tidak datang secara khusus buat Sakeus. Tapi saat dia mendengar ada satu pribadi yang memang sudah cukup mungkin terkenal, dia kenal, dia dengar, dia tahu pribadi ini yang sanggup mengubah hidup dia. Dan dia lakukan itu. Maunya dulu, kemauan. Kalau sudah ada kemauan, saya sangat yakin akan diikuti dengan langkah-langkah berikutnya yang akan membuat dia kepada satu tujuan, namanya perubahan. Satu contoh aja, hari ini saya online lagi dalam KIS ini. Mungkin KIS ini nggak akan pernah terlaksana kalau yang nyuting saya nggak mau. Benar ya? Mau kan? Karena mereka juga punya kemauan ya datang di sini, semua acara bisa berjalan baik. Ya. Ini satu contoh saja. Ya. Bagi jemaat Tuhan yang mau ke gereja, sekali lagi di masa pandemi seperti ini, ya, kita mau kasih rayuan apapun saja, ya, atau mungkin kita kasih paksaan, kita kasih dorongan buat dia, udah nggak usah takut ya. Pokoknya prokes. Kalaupun mungkin kita sudah kasih video kepada dia, ini sudah mulai banyak yang datang. Sekali lagi, kalau dia nggak mau sampai kapan juga nggak akan datang. Ya. Tapi kalau sudah mau, nggak usah dikasih tunjuk, nggak usah disuruh-suruh, ya pasti. Saya yakin banyak anak-anak Tuhan sekarang ini sudah mulai berusaha untuk datang ibadah ke gereja, mau nikmati berkat. Mungkin bukan cuma karena alasan didorong orang, tapi karena memang sudah punya kemauan. Perjuangan pertama itu. Yang kedua yang saya lihat, tidak cukup maunya saja, tapi Sakeus membuktikan kalau cuma maunya saja tapi tidak melakukan, ya sesuatu yang lebih dari itu, ya nggak akan mungkin juga bisa terjadi.
Langkah berikut yang kedua apa? Tindakan. Ada tindakan. Saya ambil ini ayat 3 dan ayat 4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ayat 4 beritahu. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saya tidak ketekankan di ayat 4-nya. Tapi bagaimana tidak hanya sekedar kerinduan yang diikuti dengan namanya maunya itu, ya, kemauan itu, tapi kemauan itu diikuti dengan namanya tindakan. Ada istilah orang bilang itu, jangan cuma di tempatnya saja, harus move on, harus bergerak maju ke depan. Nah, Sakius lakukan itu. Kalau Sakius hanya sekedar, oh pengen tahu, ya, saya mau lihat Yesus, tapi cuma diam di situ saja. Sekali lagi, kemauan untuk berubah gak akan pernah terjadi. Tapi karena dia mau melakukan sesuatu lebih dari sekedar mau, dia bertindak harus melakukan sesuatu. Dan tindakan yang dilakukan oleh Sakius luar biasa. Nanti kita akan bahas di poin berikutnya. Ya. Saudara-saudara, jujur aja. Dalam pandemi seperti ini, ya, memang kita masih membatasi untuk ibadah kita. Tapi saya mengalami secara pribadi. Awalnya jujur masih memang gereja-gereja memang harus tutup semua. Tapi sudah mulai agak sedikit dilonggarkan dan termasuk gereja kita mulai membuka dan dibatasi 50 orang, 75 orang, sempat turun jadi 50 orang. Awalnya sekitar hampir satu bulan saya bilang di rumah aja dulu. Ya, di rumah aja dulu. Saya sudah mau, punya kemauan. Ya, sudah punya kemauan. Kadang-kadang saya sudah ganti baju, diurungin lagi, ya. Ya, satu sisi ada rasa takut waktu itu, ya. Tapi kemauan ada. Tapi setelah itu saya berpikir, Tuhan, saya bukan untuk mencobai, tapi saya mau ikuti aturan, ya, secara prokes. Tapi saya katakan, Tuhan, saya kan tidak akan pernah mungkin nikmati berkat lebih dari itu. Memang ibadah di rumah bukan berarti nggak dapat berkat, ya pasti ada berkat. Tapi saya pengen hadir, ya. Saya tidak sekedar mau saja, tapi saya mau bertindak. Nah, bertindak itu ternyata yang memang menjadi langkah juga buat kita. Sudah mau, kemudian kita bertindak. Lebih dari itu akan semakin lebih membuat kita terus dan terus untuk senang hadir. Sampai pada minggu ini. Saya bersyukur sama Tuhan. Oh, ada orang lain, jangankan ke gereja, saudara, keluar pagar rumah aja takutnya luar biasa, saudara. Ya, sampai saya bingung gimana ya kalau dia mau belanja ke pasar, ya, keluar pagar rumah aja udah takut. Ya, kita harus maklumi sebenarnya itu, tetapi mari, yang penting kita ikuti semua dengan baik, ambil tindakan. Saya tidak panjang untuk hal ini. Yang ketiga, saya baca lagi ayat 4, Bapak Ibu. Firman Tuhan dengan jelas memberitahu. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini hal yang penting. Yang saya lihat di sini, saudara, sebenarnya itu nyambung dari ayat 3 sampai ayat 4. Ini luar biasa. Sesuatu yang betul-betul memberkati saya. Di ayat 3 sudah kasih tahu bahwa dia mau lihat Yesus itu, ada hal yang membuat dia itu, ya karena dia punya keterbatasan, yang sedikit dia menjadi penghalang buat dia. Satu, orang banyak. Yang kedua apa? Yang menjadi penghalang, badannya pendek. Ya, saya tidak tahu ukuran dengan saya, apa lebih pendek saya atau lebih tinggi saya. Ya. Tapi pokoknya kita bilang dia pendek. Sampai-sampai di ayat 4 bilang, maka ia mendahului orang banyak. Saya mau beritahu begini, ini pengorbanan luar biasa. Kenapa? Dari seorang yang punya jabatan, disegani orang, ya. Terus Sakius juga punya nama, ya. Di satu sisi
Alkitab bilang bukan cuma sekedar punya anak, tapi dia orang yang kaya, saudara. Ngapain susah-susah cuma mau bertemu Yesus sampai harus korbankan satu, gengsi. Pasti dia malu secara manusia. Orang yang punya jabatan apalagi sudah nyaman, ngapain susah-susah. Tapi ternyata Sakius menjadi satu contoh yang baik. Kalau orang yang mau berubah, memang di situ butuh namanya pengorbanan. Itu perjuangan yang dilakukan oleh Sakius. Harus berkorban. Apa yang dikorbankan? Kenyamanan Sakius dia korbankan. Rasa gengsi pun dia korbankan. Waktunya dia juga mungkin penuh kesibukan, dia korbankan. Apalagi saya pikir tenaga pun dia korbankan. Kenapa? Capek, saudara, dia lari. Sudah sampai lari, dia pikir, wah kalau cuma lari doang nggak cukup. Nanti setelah tiba Yesus orang banyak lagi nggak bisa lihat. Apa yang dia lakukan? Naik kereta, naik pohon, saudara. Naik pohon, saudara. Untuk apa? Supaya bisa lihat Yesus. Saya yakin ada banyak orang yang mungkin yang tidak suka dengan Sakius. Pasti pas lihat Sakius, wah, diketawain pasti itu. Kasihan itu orang. Ya. Kita semuanya takut sama dia. Kok kenapa ya bisa lakukan seperti itu? Itu yang namanya pengorbanan. Ya. Pengorbanan itu yang mungkin saya pakai istilah adalah apa? Kerelaan untuk menanggalkan segala sesuatu yang membuat kita nyaman. Untuk orang lain bisa boleh menikmatinya. Enggak gampang itu. Sakius sudah lakukan itu. Dan saya berharap hari ini kita belajar dari dia. Coba berpikir, renungkan baik-baik. Bagaimana dengan keberadaan kita. Mungkin kita dari dulu, dari tahun ke tahun, Tuhan saya pengen dan saya mau berubah. Tapi cuma tinggal kemauannya doang. Ya, kemauannya gede tapi nggak ada tindakan. Mau dan harus bertindak. Setelah bertindak, perlu juga harus rela berkorban. Bapak Ibu juga harus rela berkorban. Nggak pernah ya akan mengalami sesuatu yang perubahan luar biasa kalau tidak ada pengorbanan di situ. Saya mungkin ambil contoh saja. Kehidupan Yusuf saat dia masih dengan keluarga dia, tinggal dengan kakak-kakaknya walaupun mungkin bukan kakak kandungnya, penuh dengan proses luar biasa. Tapi setelah lepas dari kakak-kakaknya juga dia mengalami proses yang luar biasa. Dia tinggal di satu tempat yang mungkin buat dia nyaman, tapi ternyata di situ juga dia diproses. Tapi lihat baik-baik. Apa yang harus dilakukan oleh Yusuf, ini contoh saja. Saat dia sudah di penjara, dia korbankan segala-galanya. Tapi apa ada hasil? Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi salah satu pejabat di daerah Mesir. Ini luar biasa. Dari pengorbanan dia waktu masih bersama dengan keluarganya, saat dia bersama dengan satu keluarga, saat dia ada di penjara, wow, luar biasa. Tapi Tuhan mengubah hidup bukan cuma Yusuf, tapi keluarga Yusuf dan termasuk bangsa Israel. Ini hal penting. Ini satu contoh. Mungkin ada contoh-contoh lain dari tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita ambil. Bagaimana bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Karena ada pengorbanan. Ya. Jangan sampai reputasi, jabatan kita, kenyamanan kita, ya, tempat di mana kita mungkin berdomisili sudah membuat kita enak. Ya. Sampai-sampai kita sudah tidak mau berubah lagi. Ya udah, sudah nyaman di sini, nggak usah ke gereja juga nggak apa-apa. Ya, udah di rumah terus. Nggak usah berdoa juga, semua ada tersedia. Saya mau katakan sekali lagi, harus rela berkorban. Saya tutup dengan poin terakhir. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan memberitahu kepada kita, ya,
Saya pada waktu baca ayat 3 dan saya ulang lagi dari ayat 4. Ya, firman Tuhan berkata begini. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yang saya lihat, yang saya petik lagi di ayat 4. Bagaimana Sakeus menunjukkan satu pribadi yang memang mau berubah. Ada perjuangan yang dilakukan oleh Sakeus. Apa itu? Saya katakan, tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Satu sisi saya mungkin sudah jelaskan tadi di poin 3 tadi. Dia punya keterbatasan. Dia orang yang pendek. Tapi di satu sisi sebenarnya dia orang yang punya reputasi. Dia punya nama, dia punya kedudukan. Tapi yang saya lihat, yang sebenarnya bisa saja menjadi alasan untuk dia mundur lagi. Satu yang saya sudah jelaskan tadi. Karena dia badannya pendek. Dan kedua, ada banyak penghalang. Salah satu adalah orang banyak. Apalagi mungkin bisa saja intimidasi diri sendiri. Ngapain lo susah-susah kejar Yesus? Ya. Ngapain lo berlari naik pohon? Belum tentu lo diperhatikan Yesus. Bisa saja ya pribadi ya terjadi pemikiran seperti itu. Tapi saya katakan, kalau orang sudah mau berubah, dia betul mau berjuang. Yang dia lakukan terakhir apa? Pantang menyerah, saudara. Ya. Orang banyak menjadi penghalang buat dia harus diterobos. Masih ada jalan keluar terbaik. Kalaupun mungkin sudah lewati orang banyak, saya mungkin nanti satu saat tidak bisa lihat lagi. Bagaimana caranya? Naik pohon. Hidup kita ini jangan dikira bahwa hidupnya senang-senang terus. Ada orang bilang perjalanan hidup kita seperti roda berputar. Terkadang kita ada di jam 12. Terkadang kita juga ada di jam 3, terkadang kita ada di jam 6, kadang kita juga ada di jam 9. Berputar. Tidak pernah ada yang tahu. Ya. Kapan posisi kita itu akan ada di mana lagi. Tidak selalu mungkin kita ada di posisi yang puncak. Nah, saat kita berjuang menjalani hidup seperti ini, sekali lagi, jangan mudah menyerah. Pujian ini mungkin saya berharap ini jadi satu kekuatan buat kita. Apa yang dicontohkan oleh Sakeus, saya berharap ini jadi berkat buat kita. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jangan dulu menyerah sebelum kita mencoba. Saya melihat Sakeus melakukan itu. Dia belum mengalami perubahan, tapi dia tidak menyerah. Dia coba dulu. Dia tidak berharap akan ada mungkin sautan Yesus, Sakeus turun dari pohon itu. Aku akan nginap di rumahmu. Mungkin tidak ada di pikiran Sakeus. Tapi karena perjuangan yang sudah lakukan, pantang menyerah. Inilah yang terjadi. Sekarang, apakah Sakeus berubah? Saya mau jawab dengan tegas. Ayat ini perlu kita jawab. Ini terakhir. Saya katakan sekali, Sakeus betul-betul mengalami perubahan. Apakah cuma Sakeus? Seisi rumahnya pun terjadi perubahan. Bukan barang-barang yang berubah. Orang-orang yang tinggal di dalam rumahnya mengalami perubahan. Kalau Sakeus apa yang berubah? Pola pikir Sakeus berubah. Yang dulu hanya menyusahkan banyak orang. Yang dulu hanya memikirkan keegoisannya dia. Mau kaya sendiri. Yang dulu mungkin senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Tapi sekarang berubah cara berpikir dia. Kenapa saya katakan seperti itu? Waktu Sakeus sudah turun, dia datang kepada Yesus.
Dia katakan dalam ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Gak gampang itu Bapak Ibu, ya. Tapi ini yang terjadi. Sakeus melakukan itu. Karena apa? Dia sudah mengalami perubahan saat dia sudah berjumpa dengan Yesus. Tidak mudah. Apalagi yang berubah dari Sakeus, bukan cuma pola pikirnya yang berubah, sudah. Ya. Yang saya lihat adalah perubahan dalam tujuan hidup. Coba kita baca ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Oh, luar biasa. Sakeus punya satu kepastian hidup, termasuk orang-orang yang ada di dalam rumahnya, seisi rumahnya. Inilah hasil. Tapi untuk bisa capai, untuk bisa dapat hasil itu, ternyata dia harus lewati perjuangan yang gak gampang. Sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri. Siapa yang tidak mau berubah di saat kondisi yang memang betul-betul kita perlu berubah? Apakah kita harus berdiam diri? Belajar dari Sakeus. 4 hal saya kasih tahu tadi. Kemauan harus ada. Tindakan harus ada. Pengorbanan harus ada. Pantang menyerah. Tidak mudah menyerah. Jangan putus asa. Apakah bisa? Bisa. Sakeus bisa, kenapa kita tidak? Dan hasilnya luar biasa. Saya berharap ini jadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati buat kita semua. Amin. Sebelum kita berdoa, biar pujian ini boleh memberkati buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di saat-saat kami harus berhadapan dengan berbagai kondisi masalah hidup kami. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil untuk bisa melakukan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Oh Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Saat kondisi kita mungkin tidak hanya putus asa, tetapi kita punya beban yang berat. Mungkin kita berkata, Tuhan, mungkin hidup saya nyaman, tapi ada hal-hal yang membuat saya tidak damai, tidak tenang. Saya rindu untuk berubah Tuhan. Hari ini belum terlambat buat kita. Kita belajar dari Sakeus. Kalau Sakeus mampu dan bisa berubah, bukan saja dari dirinya sendiri yang punya kemauan, tindakan, pengorbanan ada, pantang menyerah, tapi Yesus yang bisa melakukannya. Saya yakin kita bisa mengalami semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Siapapun kami yang boleh mengikuti untuk KIS hari ini, hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan melawat, dan kami percaya ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka, rumah tangga mereka. Kalau ada pribadi-pribadi hari ini yang mungkin ada yang bisa angkat tangan untuk mengatakan, Tuhan, aku bikin komitmen denganmu untuk berubah. Kalau ada yang mungkin sudah bikin janji dengan Tuhan dari tahun ke tahun tapi tidak pernah terjadi, hari ini belum terlambat buat kita. Mari lakukan apa yang Sakeus lakukan buat hidupnya. Kemauan, tindakan, pengorbanan, dan tidak pernah putus asa, pantang menyerah. Tuhan pasti akan campur tangan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya
Engkau memberkati buat kami. Berkati gereja kami, berkati juga untuk pelayanan dari gereja kami, dan berkati gembala jemaat, keluarga, berkati semua hamba-hamba Tuhan, keluarganya juga, majelis, seluruh jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, yang saat ini mengalami sedikit masalah ekonominya, dampak daripada COVID-19, kami berdoa Tuhan campur tangan, beri dia untuk selalu berharap sepenuh bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah kecewakan orang yang berharap kepada Tuhan. Berkati bangsa kami, pemerintah kami, dari pusat sampai yang terdekat dengan kami. Terima kasih, di tengah kami masih terus berjuang dengan COVID-19. Tuhan, kami berdoa, tolonglah bangsa kami, kasihani bangsa kami. Berilah kepada setiap masyarakat Indonesia akan taat akan protokol kesehatan dan betul-betul menghargai setiap apa yang sedang menjadi kebijakan pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia di tangan Tuhan. Indonesia adalah berkat Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.